Shalom, selamat pagi. Haleluya. Masih di awal bulan, ini di awal minggu, hari Senin 3 Juli 2023. Kita berjumpa dalam renungan awal minggu bersama dengan saya Eri, engkau rumah iman. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari yang baru, tanggal yang baru di hari Senin 3 Juli 2023. Tuhan berbicara bagi kami, sampaikanlah pesan-Mu bagi kami sekalian. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada adalah anugerah Tuhan. Kita sudah berada di bulan yang ke-7 di pertengahan tahun 2023. Selama 6 bulan ada banyak hal yang kita alami, suka duka, masalah, pergumulan, persoalan, begitu ya mungkin berat, bahkan datang bertubi-tubi. Pertanyaannya, apakah mujizat itu masih ada? Apakah mujizat itu masih berlaku sampai hari ini? Barang tentu saya katakan mujizat masih ada sesuai dengan janjinya. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Immanuel, Allah beserta kita. Jadi artinya ya mujizat itu tetap ada sampai hari ini. Di dalam Matius pasalnya yang ke-14 ayat 14, Injil Matius 14 ayat 14 berkata, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Perhatikan, ya, ketika Yesus berhadapan dengan banyak orang, selalu dia punya belas kasihan yang besar. Dan saya percaya hari ini Bapak Ibu yang sedang punya pergumulan, persoalan apapun bentuknya, saya ingin katakan Yesus tahu dan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Karena ada banyak orang ya begitu merindukan mujizat, begitu merindukan kesembuhan. Ya. Mujizat adalah sesuatu yang rasanya tidak mungkin, tetapi mungkin bagi Allah. Banyak orang datang ke gereja, datang dalam ibadah penyegaran rohani, penyegaran iman, dalam kebaktian rohani, kemanapun berada selalu yang dikejar adalah mujizat. Karena memang dia sedang membutuhkan mujizat. Dia sedang membutuhkan pertolongan. Dia sedang membutuhkan jamahan Tuhan. Makanya kemanapun dia pergi selalu dia cari untuk mendapatkan mujizat. Itu nggak salah. Berarti Bapak Ibu saudara sekalian yang sedang melakukan hal itu, mempercayakan hidupnya bahwa hanya ada mujizat di dalam Yesus Kristus, dan mujizat itu masih ada sampai hari ini. Ya. Nah, makanya di dalam Matius 17 ayat 20, Injil Matius 17 ayat 20 berkata, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Tak akan ada yang mustahil bagimu. Jadi walaupun hanya iman kita sebesar biji sesawi, jadi biji sesawi itu kecil sekali. Kita nggak perlu iman yang besar, yang hebat, yang luar biasa, yang canggih mungkin bisa dikatakan. Tetapi hanya iman sebesar biji sesawi, kita bisa mengadakan mujizat, karena tidak ada yang mustahil bagi kita. Amin. Jadi Bapak Ibu yang hari ini sedang membutuhkan mujizat, saya ingin katakan dan pastikan mujizat masih ada. Engkau yang sakit, mujizat kesembuhan berlaku atas hidupmu. Engkau yang sedang punya kebutuhan untuk bayar uang kontrak rumah, bayar uang kontrak tempat usaha, bayar uang sekolah anak, uang kuliah, kebutuhan-kebutuhan yang lain, biaya berobat, hari ini harus keluar dari rumah sakit. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu sekalian, hari ini kalau sedang punya masalah-masalah apapun, tidak ada yang mustahil bagi kita. Kita percaya bahwa mujizat itu masih ada. Di saat-saat terjepit, Tuhan menolong tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan boleh lambat,
kelihatan lambat, tetapi tidak pernah terlambat, selalu datang tepat pada waktunya. Amin. Karena mujizat itu masih berlaku atas hidup kita selama bumi ini masih ada, tak akan berhenti menabur dan menuai. Ya, dikatakan pesan itu kepada Nuh dan keluarganya. Saya percaya selama bumi berputar, maka akan terus ada mujizat. Mengawali bulan yang baru ini, percayakanlah sepenuhnya bahwa mujizat masih ada. Sebagai ayat yang terakhir di dalam Ayub pasal 5 ayat 8 dan 9. Ayub pasal 5 ayat 8 dan 9 berkata, "Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku." Ya, Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ayub ketika dia sedang punya masalah, ya sedang punya pergumulan, dia mengadukan masalahnya, perkaranya kepada Allah, dan dia berkata, Allah melakukan perbuatan yang besar. Pertama, Allah melakukan perbuatan yang besar. Yang kedua, ya, yang tak terduga. Jadi perbuatan yang tidak terduga, yang belum kita lihat, yang belum kita dengar, yang belum timbul dalam hati, Dia sediakan bagi kita. Rasul Paulus ngomong di dalam kepada jemaat di Korintus. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga dikatakan keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyak. Jadi di dalam Allah ada banyak keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Jadi kesimpulannya, kalau apa yang dikatakan Ayub ini ada 3 hal. Saya ulang lagi. 1, ya, Allah melakukan perkara-perkara yang besar. 2, perkara-perkara yang tak terduga. 3, ya, perkara-perkara itu adalah keajaiban-keajaiban itu ya tak terbilang banyaknya. Jadi yang ketiga, tak terbilang banyaknya. Amin. Kiranya firman Tuhan di awal minggu ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur, ajaib Tuhan. Haleluya, mujizat masih berlaku, masih ada sampai hari ini. Kami percaya kami melewati hari-hari hidup kami hari ini, minggu ini, pekan ini, bahkan bulan ini penuh dengan keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Terima kasih buat kesembuhan, buat pertolongan Tuhan, buat mujizat atas hidup kami. Dan dalam nama Yesus kami buka hari yang baru, kami buka pekan yang baru, kami buka minggu yang baru, kami buka seluruh kunci kehidupan, pekerjaan, pelayanan, studi, kegiatan, aktivitas kami sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini. Dan dalam nama Yesus kami buka kunci berkat kami, dan terbukalah pintu-pintu berkat atas hidup kami. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun engkau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita jumpa pada hari Kamis dalam renungan singkat, ya, pada pukul 7.30 pagi atau setengah 8 pagi, ya. Dan hari Seninnya juga ada renungan awal minggu pada pukul setengah 8 pagi juga. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat untuk semuanya. Tetap semangat.